Kemana arah dukungan Jokowi pasca pendaftaran Pilpres ini kembali kita akan lanjutkan. Mas Umam, kalau misalkan Jokowi tidak bersama dengan PDIP, bagaimana PDIP untuk strategi tim pemenangan ke depan? Apa yang anda baca soal ini, Mas Umam? Ya, kalau misal terkait dengan konteks strategi pemenangan di PDIP, saya pikir semuanya sudah disimulasikan. Maka kemarin deklarasi dan hari ini pendaftaran, saya pikir itu adalah sebuah langkah pasti bagaimana kemudian PDIP meletakkan variabel Jokowi di luar kalkulasi strategi yang akan dilakukan dalam konteks pemenangan Ganjar Mahfud. Tetapi di saat yang sama, ini yang kemudian menjadi penting untuk dibaca adalah lalu bagaimana cawapres dari Pak Prabowo diakui atau tidak? Dua pasangan capres-cawapres yang sudah mendaftar, Anies Muhaimin, kemudian ada Ganjar Mahfud. Dua-duanya menggunakan variabel Nahdlatul Ulama sebagai cawapres di masing-masing mereka. Di PDIP sendiri ada keyakinan yang sangat kuat, tampaknya sebagai refleksi manifestasi dari sejarah 1955, 1971, termasuk di Pilpres 2019 yang lalu, di mana ketika kekuatan nasionalis mereka di backup oleh kekuatan Islam moderat, maka bisa menghadirkan mesin politik yang efektif. Di level ini, jika Pak Prabowo kemudian memaksakan Gibran dan kemudian tidak menggunakan atau tidak mempertimbangkan variabel Islam moderat, variabel Nahdlatul Ulama misalnya sebagai basis kekuatan 50% kelompok muslim di Indonesia, maka hal itu akan membuat Prabowo menjadi riskan. Di satu sisi, Prabowo akan ditarik secara serius dalam killing ground yang akan dihantam sana sini termasuk oleh kalangan masyarakat sipil terkait dengan konteks isu atau wacana politik dinasti. Dan di saat yang sama dia akan kemudian kesulitan untuk mengonversi terutama dari basis-basis dukungan dari kelompok Islam moderat, khususnya dari jaringan pesantren, para kiai sepuh, dan itu menjadi hal yang cukup penting dalam pemenangan ke depan. Baik, Pak Nusron, hari Sabtu depan, hari Sabtu esok akan digelar Rapimnas Golkar. Ini membahas apa? Apa hanya soal cawapres Prabowo atau juga arah dukungan koalisi ke Prabowo, Pak Nusron? Pertama, kalau soal dukungan terhadap Prabowo kan sudah diputus. Jadi memang yang namanya Rapimnas di Golkar itu kan adalah agenda rutin setiap mau mengambil keputusan penting seperti calon presiden dan wakil presiden itu harus diputuskan di dalam Rapimnas. Nah, di dalam Rapimnas sebelumnya itu memutuskan bahwa Partai Golkar memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, pada Rapimnas kali ini Ketua Umum akan melaporkan langkah-langkah yang diambil oleh Ketua Umum dalam rangka untuk proses calon presiden pemilu tahun 2024 itu adalah pendukung Prabowo, dan kemudian bersama dengan wakilnya itu yang akan disampaikan di dalam forum yang namanya Rapimnas, yang kemudian oleh Rapimnas akan diputuskan dan disetujui, yang itu kemudian menjadi sah dan bulat menjadi sebuah keputusan partai politik, yaitu Partai Golkar di dalam proses pendaftaran nanti. Di Rapimnas ini Golkar masih akan tetap mengajukan Gibran sebagai cawapres atau ada perubahan, Pak Nusron? Begini ya, kalau soal itu kan tadi sudah saya katakan, soal masalah calon wakil presiden itu, sengotot-ngototnya Golkar kayak apapun, kalau kemudian tidak disetujui oleh majelis koalisi, Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju, saya pikir juga tidak akan nggak akan goal juga. Karena itu sekali lagi soal calon wakil presidennya kita serahkan sama Ketua Umum DPP Golkar namanya Pak Erlangga Hartarto yang memutuskan bersama Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Itu dulu aja. Soal siapa yang nanti tunggu tanggal mainnya, saatnya deklarasi diumumkan dan kemudian saatnya pendaftaran akan dilaksanakan. Oke, Mas Bimo, ini banyak pertanyaan nih. Kalau misalkan nanti di akhir tiba-tiba Pak Jokowi justru memberikan dukungan tidak ke Ganjar Mahfud, bagaimana reaksi respons dari PDIP, Mas Bimo? Seperti apa persiapannya nanti menghadapi itu? Nah, kami percaya ya, kandidat kami ini strong, cenderung independen dan visioner. Strategi pemenangan kami jelas, kita yakin
bahwa pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah pasangan yang mumpuni. Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pasangan yang saling melengkapi. Pak Ganjar adalah sosok muda yang berpengalaman memimpin Jawa Tengah dengan segudang prestasi, tentu akan mengedepankan Indonesia yang visioner untuk meneruskan fondasi 10 tahun yang pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Mahfud MD sebagai tokoh Nadilin yang juga punya pengalaman intelektual yang komplit. Strateginya gimana, Mas Bimo, kalau tanpa Jokowi? Akan mengajak masyarakat yang sama-sama wujudkan keadilan sosial di masyarakat di bidang hukum, pemberantasan korupsi, hukum yang tebang pilih akan diberantas oleh ide-ide Pak Mahfud yang terus akan dikampanyekan. Dan ini strateginya adalah sesuatu yang bersama-sama pernah dikerjakan dengan Pak Jokowi. Kami percaya Pak Jokowi tetap akan pada posisi sebagai kader PDI Perjuangan. Kami pun tetap akan mengamankan pemerintahan Pak Jokowi ini sampai 2024. Mengenai bahwa nanti kita lihat apakah Pak Jokowi mengizinkan Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan yang waktu itu masuk PDI Perjuangan untuk jadi wali kota menjadi wakilnya Pak Prabowo, yang otomatis pasti dia akan keluar dari PDI Perjuangan. Tentu kita akan lihat sejauh mana menempatkan Pak Jokowi di dalam proses elektoral ini. Tapi antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Ganjar Pranowo dan pendukung Pak Mahfud MD ada satu tarikan yang tidak bergeser. Kami tangkap, Mas Bimo. Pak Nusron, singkat terakhir, apa sih yang menjadi kesulitan untuk satu suara soal cawapres ini di koalisi Prabowo? Singkat saja, Pak Nusron. Tidak ada kesulitan untuk menentukan calon wakil presiden. Hanya masalah waktu. Kebetulan tadi saya katakan ada satu ketua umum yang tidak ada di Jakarta. Sehingga kita menunggu. Toh masih ada waktu untuk pendaftaran. Wong yang daftar aja sabar-sabar saja, masa wartawan nggak sabar. Pekan ini diumumkan, Pak Nusron? Ya pasti, yang pasti sebelum pendaftaran ditutup sudah akan diumumkan dan kita juga pasti akan daftar. Kapan hari pastinya? Karena publik juga menunggu, Pak Nusron. Ya, yang daftar saja nggak kesusu kok, masa yang presenter TV kesusu. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan publik. Banyak tanda tanya soal siapa pendamping Prabowo. Tapi terima kasih Pak Nusron. Tunggu tanggal mainnya. Kalau tiba-tiba nanti wakilnya itu Aryo Bimo kan ya gimana coba tiba-tiba. Kita tunggu ya. Pak Nusron, terima kasih. Mas Bimo juga terima kasih. Mas Umam, terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Semoga Pak Nusron jadi